Halo Sobat Canon, kembali lagi dengan gue di sini Novan Arnoldi di Tips and Trick Canon Product. Kali ini gue lagi di suatu tempat di utara Jakarta. Mau ngapain gue? Gue akan motret tentang wildlife photography. Nah, kalau kalian tahu ya, wildlife photography adalah sebuah genre fotografi yang menantang, memerlukan teknik dan alat yang khusus. Apalagi subjeknya itu kan kalau kita lihat ya seperti burung atau binatang-binatang yang bergerak cepat, butuh autofocus dan kecepatan pemotretan yang cepat juga. Jadi kita membutuhkan gear yang cocok untuk memotret hingga hasilnya menarik dan cakep. Motret wildlife photography atau satwa liar itu biasanya memang dilakukan oleh fotografer profesional karena memang perlu tantangan khusus sendiri. Tapi buat kita sendiri sih bisa banget motret wildlife itu. Nah, sekarang nih di utara Jakarta kita punya tempat yang bisa motret burung-burung liar. Bagaimana caranya dan bagaimana tips and triknya? Langsung aja kita ikuti. Memotret wildlife atau memotret satwa liar memerlukan gear yang mencukupi dalam segi kualitas dan juga dari segi kecepatan dan juga autofocus. Karena kita tahu sendiri, subjek foto yang ada ketika kita motret itu bergeraknya cepat dan tidak mudah untuk kita dekati, sehingga kita memerlukan juga lensa tele. Nah, di sini gue pakai lensa tele RF 800. Dan juga gue bawa sih sebenarnya RF 600, tapi kali ini gue pakai RF 800 dengan f11 IS STM. Ada beberapa settingan kamera yang perlu diperhatikan nih untuk motret alam liar atau satwa liar. Karena satwa liar biasanya itu dinamis, pergerakannya itu kita tidak duga. Jadi kita memerlukan shutter speed tinggi juga nih untuk menyesuaikan kecepatan perpindahan si subjek yang mau lari ke kanan kiri atau atas bawah. Untuk memudahkan pengaturan kamera, nah gue pakai mode pengaturan shutter priority atau TV nih. Nah, ini kita langsung aja praktekin. Nyalain dulu kameranya. Nah, di sini masih menggunakan mode M atau manual. Kita ubah aja langsung ke mode TV atau shutter speed priority. Nah, ini kita bisa memotret dengan leluasa memanfaatkan shutter speed saja. Jadi kita ngatur si shutter speednya aja. Nah, pengaturan aperture dilakukan secara otomatis oleh si kamera. Sedangkan untuk ISO bisa juga kita atur secara manual atau ke auto. Nah, ini setelah kita atur ke TV, langsung aja kita atur si ISO-nya. ISO-nya gue bikin auto. Ini karena gue pakai R6, udah jelas bisa touchscreen layarnya. Nah, udah nih, sudah auto nih ISO-nya. Nah, selanjutnya adalah mengubah si shutter speed-nya. Oke, gue masih pakai shutter speed 1/250 karena subjeknya bergerak cepat. Gue ubah menjadi 1/1000 atau lebih untuk mengikuti si subjeknya yang bergerak cepat dari ke kiri ke kanan atas bawah. Jadi kita dapat motret secara detail dan tajam. Nah, ini kebetulan ada burung. Shutter speednya. Nah, itu aja, gampang, bisa kalian praktekkan. Nah, untuk memotret subjek bergerak, kita perlu autofocus yang cepat menggunakan. Nah, kalau kamera Canon itu ada dua tipe, ada one shot, ada AF servo. Nah, karena bergerak nih objeknya atau subjeknya bergerak, kita pakai namanya AF servo. Cara mengubahnya juga gampang. Kita lihat aja di sini. Di kamera, klik tombol Q. Di sini ada pilihan one shot. Kita pilih ke servo. Nah, secara otomatis si kamera akan mengunci objek yang ada di depan kamera. Biar mungkin dia bergerak, dia tetap mengunci dan mau kemanapun si autofocus tetap mengikuti objeknya bergerak. Selain itu, di kamera EOS R6 ini yang gue pakai saat ini ada fitur namanya Animal Detection. Kita masuk ke menu, lalu pindah ke AF. Nah, di sini ada tertulisan di nomor 1 ada Subject to Detect.
Nah, ini masih people atau si kamera akan ngebaca manusia. Kita pilih aja ke animal, sehingga otomatis si kamera akan membaca hewan-hewan yang ada di depan kamera. Lalu bisa manfaatin juga eye detection-nya nih. Ini masih disable, kita langsung ubah ke enable. Jadi kita motret satwa liar jauh lebih mudah dan hasilnya tentu aja lebih cepat dan tepat. Agar nggak ketinggalan momen nih, nah kalau motret satu-satu kan agak ribet nih, kita pencet satu baru ke potret satu. Nah, di kamera Canon juga untuk mendapatkan momen menarik kita bisa aktifkan juga mode continuous shooting. Dengan continuous shooting, nah itu kita bisa motret dalam sekali pencet si kameranya, shutternya, kita bisa menghasilkan beberapa foto dalam 1 detik. Nah, di EOS R6 ini kalau kita motret secara elektronik shutter itu bisa sampai 20 frame per second. Sedangkan kalau mechanical itu bisa sampai 12 frame per second. Jadi buat teman-teman nggak bakal kehilangan momen ketika kita motret satwa liar. Nah, motret satwa liar atau wildlife photography itu asik banget. Kita bisa lakukan di mana aja. Nah, kayak di sini nih, di utara Jakarta lo bisa lakuin. Nah, untuk motret wildlife photography yang perlu diperhatikan adalah kondisi badan juga nih. Kondisi badan lo harus tetap fit. Selain kondisi yang fit, body yang prima, teman-teman juga harus perhatikan cemilan nih. Bisa bawa air minum atau makanan-makanan kecil. Selain itu juga butuh perlindungan badan nih, kayak topi, sunblock, karena memang kondisinya di sini bisa langsung terkena matahari. Nah, kalau buat teman-teman yang masih takut motret di alam liar atau di tempat kayak gue sekarang ini, bisa teman-teman lakukan di kebun binatang. Mau di mana aja bisa. Oke, itu aja tips and trick dari Canon produk. Gue Novan Arnoldi, sampai jumpa di tips and trick Canon produk lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman lainnya. Saya Novan Arnoldi, sampai jumpa di tips and trick Canon produk lainnya.